warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Zakia dari jurusan Ekonomi Pembangunan Reguler Pagi kelas B. Kali ini saya akan membahas materi mengenai dualisme dalam pembangunan dan juga materi negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Yang pertama, saya akan membahas teori dualisme sosial versi J.H. Bouquet. Nah, teori yang pertama ini datang dari J.H. Bouquet. Ia berpendapat bahwa dualisme sosial merupakan bentuknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang bentuknya berbeda. Contoh dari dualisme sosial ini adalah sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak mengadopsi prinsip-prinsip kapitalistik dalam prakteknya. Ciri masyarakat kapitalistik. Yang pertama, menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri. Ini artinya memiliki sikap egoisme yang tinggi dan tidak memperdulikan sekitarnya. Yang kedua, modal sebagai basis. Nah, di sini modal adalah strategi utama mereka dan mereka mengeluarkan modal yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, keuntungan sebagai tujuan utama. Nah, itu tadi, mereka rela mengeluarkan modal yang sebesar-besarnya untuk mencapai keuntungan yang besar pula. Kemudian, ada ciri masyarakat prakapitalistik. Nah, masyarakat prakapitalistik ini berbeda dengan masyarakat kapitalis. Yang pertama, menonjolnya sifat komunalisme, originalitas, produksi dalam dan untuk keluarga sendiri, tidak ada pedagang yang profesional, serta produksi dan konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Nah, selanjutnya dualisme versus segmentasi pasar dari Chris Meneng, Halil Ross, dan Howard Dick. Yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi, melainkan segmentasi pasar. Nah, struktur di samping ini merupakan contoh dari segmentasi pasar industri TPT. Nah, di dalam struktur itu terdapat tahapan-tahapan dalam pembuatan pakaian Jack S. Pada tenaga kerja, tingkat IBM-nya sebesar 40% dan IKRT-nya sebesar 60%. Pada unit usaha, IBM-nya sebesar 1% dan IKRT-nya sebesar 99%. Dan pada nilai output, IKRT sebesar 9% dan IBM sebesar 91%. Segmentasi keuangan. Sektor modern lebih memiliki akses ke lembaga keuangan dan mudah memperoleh modal yang lebih besar dengan bunga yang rendah daripada sektor tradisional. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Nah, apa itu NSB? NSB merupakan negara yang belum mencapai tingkat industrialisasi yang relatif terhadap penduduknya dan memiliki standar hidup menengah ke rendah. Terdapat korelasi kuat antara pendapatan rendah dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Kemudian, HPAS merupakan negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi yang terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah, artinya tingkat pendapatan menengah ke bawah. Yang kedua, impor lebih besar daripada ekspor, artinya impor dilakukan saat suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian, sehingga membutuhkan barang-barang impor. Yang ketiga, jumlah pengangguran tinggi, yaitu negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran. Yang keempat, mengandalkan sektor primer, yaitu masyarakat yang bermata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti petani, nelayan, dan lainnya. Yang terakhir, tingkat korupsi tinggi, yaitu tingkat korupsi yang terjadi cukup tinggi sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara. Selanjutnya, ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk tinggi, yaitu tingginya angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian, dan juga kurangnya sosialisasi keluarga berencana.
Yang kedua, tingkat pendidikan rendah, yaitu kurangnya fasilitas pendidikan yang memiliki tingkat yang memadai dan juga tingginya laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, penguasaan iptek yang minim. Artinya penguasaan iptek minim, banyaknya masalah yang terjadi pada negara berkembang sehingga pemerintah kurang fokus untuk mengembangkan minat masyarakat pada pentingnya iptek. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri negara HPAS. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Umumnya, negara HPAS memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mempertahankannya secara konsisten. Yang kedua, turunnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Hubungan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan negara HPAS bertentangan dengan hipotesis U terbalik. Hipotesis U terbalik. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata. Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik atau semakin merata. Nah, berikut ini adalah gambar dari kurva Kuznets. Dalam jangka pendek, meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Kemudian dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Mengapa demikian? Karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan pada daerah yang masih sangat terbelakang, tidak mampu melaksanakan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, ada sektor pertanian yang dinamis. Perkembangan perekonomian suatu negara biasanya diikuti dengan turunnya peranan sektor pertanian, tetapi bukan berarti mengalami stagnasi atau kemunduran. Yang keempat, kenaikan ekspor. Hal ini dilihat dari outward looking dan persen ekspor terhadap PDB. Kemudian kita akan membahas mengenai hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang dan Asia. Yang pertama, outward looking strategi. Hal ini memprioritaskan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi yang pesat. Ekonomi dikelola dengan defisit anggaran yang kecil dan inflasi rendah, kemudian dipengaruhi oleh faktor pasar. Yang kedua, tingkat investasi dan tabungan. Negara HPAS memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar. Investasi bisa merupa tabungan, pinjaman, dan investasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, indikator pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dilihat dari pendapatan per kapita suatu negara, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, serta tingkat melek huruf dan tingkat investasi. Dan yang terakhir, tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas ini kita lihat seberapa efektif dan efisiennya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukannya. Alasan menurut Masuyama mengapa hipotesis U terbalik tidak berlaku di HPAS. Yang pertama, adanya liberalisasi ekonomi yang kuat. Yang kedua, kebijakan perbaikan struktur industrinya dan strategi jaringan regionalnya. Nah, saya kira itulah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.